Seorang penjahit ternama yang bangkrut rela berjualan berkeliling menggunakan gerobaknya. Bahkan menerima saja ketika bayarannya hanyalah beberapa buah ikan segar. Nikos yang awalnya hanya berkeliling dengan berjalan kaki, kini akhirnya bisa nyicil beli motor untuk berkeliling membawa gerobaknya. Nikos yang saat itu sedang berjalan tidak sengaja berkenalan dengan seorang perawat di panti jompo. Nikos mau dibayar murah untuk menjahitkan gaun untuk teman si perawat, asalkan si perawat memberikannya obat-obatan serta vitamin yang dibutuhkan Nikos untuk ayahnya yang sedang sakit. Nikos yang belum berani bertemu ayahnya menaruh obat itu di depan pintu rumah ayahnya dan hanya menitipkan pesan kepada kedua teman dekat ayahnya. Nikos dibantu dengan tetangganya Olga menjahit beberapa baju-baju wanita karena memang Olga memiliki minat terhadap bidang ini. Namun diam-diam anak Olga melihat keduanya dengan tatapan curiga. Setiap malam Olga berusaha merancang baju-baju baru untuk dijahit Nikos, walau suami Olga sendiri kurang menyukainya. Hari itu ketika Nikos sedang berjualan, Victoria datang menemuinya. Victoria yang supel kemudian berusaha menarik minat para pejalan kaki di sana untuk mampir ke toko Nikos, dan hasilnya toko Nikos menjadi ramai sekali. Malam itu Nikos yang berjanji menjahitkan gaun pengantin seorang penjual ikan ditemani Olga menyiapkan gaun tersebut. Esoknya ketika bertemu, kliennya begitu gembira dengan hasil karya mereka. Nikos dibayar $200 saja dan beberapa ikan segar karena mereka tidak memiliki uang lebih. Namun Nikos senang-senang saja. Ketika Nikos pulang dan mampir membeli bensin, ia tak sengaja bertemu suami Olga yang memamerkan mobil barunya dan berkata ia baru saja membeli saham di perusahaan dan kini ia telah menguasai seluruh taksi di kota mereka. Entah apa maksudnya. Malam itu salah satu klien Nikos mengundang Nikos hadir di pernikahan mereka dan Nikos mengajak Olga bersama Victoria bersamanya. Tibalah saatnya ketika harus berdansa, Nikos mengajak Olga berdansa. Victoria yang melihat itu semakin mulai tak menyukai hal tersebut. Bahkan biasanya setiap malam Victoria selalu mengirim surat kepada Nikos. Kali ini ia tidak muncul sama sekali. Olga memberi saran kepada Nikos untuk mengadakan pameran gaun pengantin di jalanan. Dan kini mereka berdua sibuk bersama untuk melayani para wanita yang sangat tertarik dengan gaun-gaun rancangan Nikos dan Olga. Ketika pulang, Nikos dan Olga mampir di sebuah danau dan menghadap pulau tempat Nikos dulunya tinggal, di mana di sana tidak ada orang yang sanggup membayar upahnya karena begitu miskin. Dan kini hidupnya berubah karena pindah ke pusat kota. Tumbuh cinta di antara keduanya. Bahkan malam itu, Olga ternyata tidur berdua dengan Nikos. Esoknya ketika Victoria sedang mewarnai, ia marah ketika melihat ayahnya menghampirinya. Victoria tiba-tiba membanting buku-bukunya dan memarahi ayahnya yang selalu pulang malam. Sehingga Victoria bersama ibunya lebih sering menghabiskan waktu dengan si Nikos daripada ayahnya sendiri. Nikos sendiri kini sudah berhasil mengumpulkan uang untuk membayar hutang bank, bahkan ia mendapat lebih dari itu. Apalagi kini ayah Nikos sudah tidak marah lagi dan menyetujui anaknya untuk menjahit baju wanita. Hari itu suami Olga mengajak Nikos makan bersama dan tiba-tiba saja Victoria datang membawa mainan taksi dan sebuah gerobak dan ia ingin menunjukkan balapan di antara keduanya. Olga marah sekali, namun Victoria tetap mengejek Nikos secara tidak langsung dengan mainan itu. Nikos pun akhirnya kembali ke tokonya dan mendapati gerobaknya sudah rusak total akibat suami Olga yang sudah tahu hubungan gelap istrinya bersama Nikos. Akhirnya Nikos sadar bahwa ia tidak bisa menjadi perusak rumah tangga orang, sehingga ia memutuskan menutup tokonya secara permanen dan ayah Nikos membuat sebuah pola jas untuk terakhir kalinya, yang ternyata dijahit Nikos dan diberikan kepada Victoria untuk terakhir kalinya. Toko itu kini benar-benar kosong dan kini Nikos bisa membeli mobil untuk membawa jualannya keliling dan mencari pelanggan yang ingin menjahit gaun bersamanya. Nikos lebih memilih hidup seperti ini sekarang daripada ia harus menjadi pengganggu bagi Olga dan keluarganya.